Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Airlangga. 3 anggotanya adalah Nilna Maulida, Dimas Bagus Aditya, dan Muhammad Syahril. Kami ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Van Gilman, Farm and Agricultural Apartment, penerapan konsep urban farming dengan memanfaatkan gedung bekas sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan. Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun 2030. Hal ini ditandai dengan negara Indonesia masih impor beras, jagung, dan pangan pokok lainnya dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Data GAI tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori serius, yang artinya bahwa tingkat kelaparan di Indonesia harus serius untuk ditangani. Namun, Badan Pusat Statistik menyebutkan luas lahan sawah di Indonesia telah berkurang. Bahkan pada tahun 2018, luas sawah tinggal 7,1 juta hektar, turun dibandingkan tahun 2017 yang masih 7,74 juta hektar. Van Gilman menawarkan konsep vertical farming yang dipadukan dengan peternakan dengan memanfaatkan gedung terbengkalai. Konsep vertical farming atau vertikultur di dalam sebuah gedung memiliki beberapa kelebihan, antara lain menghemat penggunaan lahan dan penggunaan air, lebih mudah dalam melakukan kontrol, serta memiliki hasil pertanian maupun peternakan yang lebih baik dan lebih stabil dalam hal kualitas maupun kuantitas. Konsep Van Gilman menerapkan tema bangunan yang hemat energi dengan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, yang hal ini dinilai lebih efisien dan berdampak positif terhadap lingkungan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penerapan Farm and Agricultural Apartment, lantai 1-4 pada gedung akan diterapkan untuk peternakan, yang mana hewan ternak yang dipilih adalah sapi dan kambing. Selain itu, peternakan pada lantai 1-4 pada gedung akan terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau AI yang berfungsi sebagai 1. Mengontrol kelembapan ruangan yang menjadi tempat untuk hewan ternak. 2. Melakukan pembersihan kotoran dari hewan ternak. 3. Menyemprotkan probiotik. Dan 4. Memberikan pakan dan minum secara otomatis kepada hewan ternak. Untuk pertanian dalam Farm and Agricultural Apartment akan menggunakan 2 konsep, yakni indoor farming dan outdoor farming. Untuk konsep indoor farming akan diletakkan pada lantai 4 hingga lantai 10 yang diutamakan untuk penanaman sayuran hidroponik. Sedangkan untuk konsep outdoor farming akan diletakkan pada rooftop yang terletak pada lantai 2 dan lantai 3 gedung dan diutamakan untuk penanaman tanaman padi. Ruangan khusus juga disediakan untuk memisahkan antara tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang menggunakan sistem hidroponik NFT. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil dari pertanian sesuai dengan jenis klasifikasi tumbuhan tersebut. Untuk gedung yang menjadi tempat Farm and Agricultural Apartment akan memanfaatkan kembali gedung yang terbengkalai dengan konsep 3P, yakni Public Private Partnership, yang mana konsep 3P ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta untuk menyediakan sarana infrastruktur. Gedung tersebut akan didesain dan direnovasi ulang dengan konsep eco building sebagai berikut. Crowdfunding adalah bentuk keuangan alternatif yang telah menjadi alat pembiayaan populer dalam beberapa tahun terakhir, Candelis 2015. Metode ini sangat efektif bagi pengusul proyek hijau untuk menjangkau calon penyandang dana yang mencari peluang investasi, juga mendukung transisi ke energi terbarukan dan lingkungan yang berkelanjutan. Penjelasan dari skema fintech crowdfunding Van Gilman dapat dijabarkan dalam bentuk: pertama, pemodal. Masyarakat daerah setempat menyalurkan dana investasi melalui platform equity crowdfunding yang bergerak untuk menghimpun dana dalam pembiayaan pembangunan Van Gilman. Misalnya saja, 100 juta merupakan perumpamaan dana awal yang bisa diinvestasikan. Dana yang terhimpun ini akan disalurkan oleh platform kepada perusahaan startup pembuat Van Gilman.
Perusahaan startup ini wajib memberikan biaya pemeliharaan platform yang diperoleh dari keuntungan maupun dana yang diperoleh dari investasi. Setiap tahunnya, investor atau pemodal akan memperoleh capital gain dari keuntungan yang diperoleh Van Gierman, yaitu sebesar 15% per tahun. Kedepannya, pada platform equity crowdfunding ini dapat digunakan sebagai pembiayaan dari Van Gierman. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang menekankan kepada kemandirian dan masyarakat. Sedangkan menurut Teresia 2014, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah grassroots yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu, tapi juga peran atas sosial yang ada. Nur 2011. Menurut Dirjen Bank Des dalam Zamhariri 2008, pada hakikatnya, pembangunan masyarakat merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai pengguna akses dari pembangunan regional atau daerah atau nasional. Melalui pengertian itu, dapat ditarik benang simpul bahwa adanya pentingnya inisiatif lokal, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari role model pembangunan yang menyejahterakan wong cilik. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya terletak pada birokrasi saja, tetapi juga memusatkan pada komunitas masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan sedikitnya 4 unsur pokok, yaitu pertama, aksesibilitas informasi. Mengapa ini penting? Karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan, efektivitas, negosiasi, dan akuntabilitas. Kedua, keterlibatan atau partisipasi yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Ketiga, akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Keempat, kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dalam pengimplementasian ide ini diperlukan adanya sinergitas yang baik antara semua pihak yang terkait. Sinergitas antara semua pihak terkait ini kita gambarkan melalui model pentahelix yang nantinya akan menggabungkan 5 stakeholder yang akan membantu dalam pengimplementasian dari konsep Van Gier ini. Yang pertama adalah konseptor. Konseptor ini bertugas sebagai pengkaji awal, peneliti, dan juga mengkaji bagaimana konsep dari Van Gier ini. Yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah ini bertugas sebagai regulator dan juga controller yang nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan di Van Gier ini. Yang ketiga adalah investor. Investor ini bertugas sebagai pemberi dana stimulus yang nantinya akan membantu dalam pemodalan pembangunan gedung maupun inovasi-inovasi yang ada di gedung Van Gier ini. Keempat adalah distributor. Distributor ini bertugas sebagai pendistribusi hasil yang dihasilkan oleh peternakan maupun pertanian dari Van Gier ini. Yang kelima adalah masyarakat. Masyarakat di sini bertugas sebagai pelaksana teknis yang menjalankan operasional Van Gier. Penelitian kami diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan menurunnya produktivitas pertanian dan peternakan di Indonesia akibat lahan dan ruang terbuka yang semakin sempit.